yang akan membawakan tema pendidikan karakter untuk penguatan jati diri bangsa. Membaca Quran surah At-Tin ayat 4 dan 6. Silakan. Daya. أسلمك عبده رب العالمين أسلمك أمتي سيد المصطفى أسلمك إخوتي الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو المعبود المرتجى والصلاة والسلام على سيدنا محمد الله المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء وعلى التابعين ومن تابعهم وعلى نهجهم واقتفى. أما بعد. Yang terhormat, kehadapan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Filwadi, Abina Kiai Haji Muhammad Bazri beserta umina dan keluarga besarnya, ma ta'alallahu bituli hayatihim wa bibarakati ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan, kita sungguh bersyukur bahwa semakin hari kita dan para pemimpin kita semakin menyadari jika pembangunan apapun hanya akan menyengsarakan kita apabila tidak disertai karakter atau akhlakul karimah. Kader Indonesia, Proklamator Insinyur Soekarno dengan tegas menyatakan karakter building harus diutamakan jika Indonesia benar-benar ingin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang terhormat, dan bangsa yang bermartabat. Namun miris hadirin, menurut data BKKBN tahun 2023 terjadi 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia per tahunnya dan 700.000 diantaranya dilakukan oleh remaja. Ini hanya sekecil fakta tentang degradasi moral anak bangsa. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berkah ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Pendidikan Karakter untuk Penguatan Jati Diri Bangsa. Sebagai pijakan syarah Al-Quran ini, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tin ayat 4 sampai 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi
Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Terkecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Quran Surah At-Tin ayat 4 sampai 6. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didahului dengan dua taukid ini. Yang pertama lamul ibtida, yang kedua qad yang masuk kepada kalimat fi'il madi yang memaedahkan makna li tahdid sebagaimana yang tertera di dalam kitab Jauhar Maknun. Bi qasamin qatin alamin ibtidawayu tawkidi wasmin qutida. Hadirin, dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar memiliki kelebihan dibanding semua makhluk lainnya. Demikian penjelasan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 15 halaman 589. Kemudian dalam tafsir At-Tabari jilid 12 halaman 771 disebutkan sempurnaan manusia tidak hanya pada fisiknya melainkan juga pada akal pikirannya. Akal inilah yang menjadikan manusia dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Hadirin, membangun manusia berkarakter membutuhkan waktu yang lebih lama daripada membangun sarana dan prasarana. Membangun gedung pencakar langit hanya membutuhkan waktu beberapa bulan dengan teknologi terkini. Tapi membangun manusia berkarakter tidaklah cukup waktu sesingkat itu. Mengapa demikian? Sebab karakter adalah soal hati dan jiwa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan pemikiran atau min ghairi hajatin ila fikri wardiyah. Dengan demikian, pendidikan karakter memerlukan penguatan iman yang mendorong seseorang melakukan pembiasaan perbuatan mulia. Hadirin, Profesor Dr. Ki Supriyoko dalam harian Kompas 5 Januari 2019 mengutip pesan Ki Hajar Dewantoro bahwa penguatan kecerdasan harus disertai penguatan karakter. Sebab kecerdasan tanpa karakter hanya akan menghasilkan kesengsaraan. Betul hadirin? Hadirin, cobalah kita amati sejumlah peristiwa yang sangat memprihatinkan. Pertama, Indonesia Corruption Watch mencatat jumlah penindakan kasus korupsi per tahun 2022 sampai tahun 2023 mencapai 579 kasus.
Bahkan pada tahun 2024 yang lalu, Polri berhasil membongkar kasus korupsi pertambangan timah yang merugikan negara senilai 271 triliun yang dilakukan oleh suami dari artis ternama. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung 271 triliun. Dana itu cukup untuk membangun ribuan madrasah dan pondok pesantren dan ribuan rumah untuk guru Al-Quran yang sampai saat ini belum memiliki tempat tinggal. Kedua, mata kita terbelalak. Harian Kompas pada tanggal 22 Desember tahun 2023 bahkan mencatat Polri berhasil menangkap anggotanya sendiri, Kasat Narkoba Polres Karawang, yang mengedarkan 2000 pil ekstasi. Astagfirullahaladzim. Dan bahkan pada tahun 2025 yang lalu terjadi fenomena yang sangat memprihatinkan, yaitu banjir bandang yang berupa kayu segelondongan yang turun dari pegunungan beserta lengkap dengan nomor seri penebangan. Hutan digunduli, Laut dipagari, Gunung digali dan bahkan penghasilan negeri dikorupsi. Astagfirullahalazim, terlalu. Ya jadikanlah negeri ini negeri yang bernuansa Qur'ani. Melalui mimbar ini kami mengusulkan, wahai wakil-wakil kami yang terhormat, mohon segera dibuatkan undang-undang hukuman mati untuk siapapun yang mengkorupsi kekayaan negeri ini. Setuju? Terima kasih. Hadirin, di tengah-tengah kita banyak orang yang berpendidikan tinggi, tetapi karena miskin karakter, maka kepintarannya justru digunakan untuk menggeruk kekayaan negeri. Bahkan ada orang selama ini kita kagumi, tiba-tiba tertangkap KPK karena kasus korupsi. Hadirin, kita amat membutuhkan generasi yang cerdas sekaligus beriman dan berkarakter. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 17 sampai 18. Allah berfirman, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرحام إن الله لا يحب
manusia untuk berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 17 sampai 18. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dan hadirin yang berbahagia, Dalam ayat ini menunjukkan berisi pesan-pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya agar tidak hanya berkarakter tapi juga memperbaiki karakter masyarakat. Dan demikian Hasan Urdu 16:6. Al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jika karakter tidak dibangun atas dasar karakter pendidikan, itulah yang Allah sampaikan melalui firman-Nya, summa radadnahu asfala safilin. Sebagus apapun karakter manusia pasti akan hancur pada derajat yang paling bawah. Ya, manakah cara mewujudkan pendidikan baik? Hadirin, Ziegler, penulis dan novel Amerika yang terkenal, mengatakan ability can take you to the top but it take character to keep you there. Artinya Kemampuan dapat membawa Anda ke puncak, namun dibutuhkan karakter ditemani keranggulan rasa pandang. agar generasi muda berkarakter, pegang teguh ayat-ayat Al-Quran. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Kedua, untuk mewujudkan karakter bisa kita lakukan melalui pendidikan informal, non formal maupun formal. Sebagai penutup, kami mengajak Dewan Hakim dan Dewan Juri dan hadirin untuk bersolawat bersama. Allah dalam hidup agar masa depan terlalu dalam hidup agar hidup terlalu. Mari bersama. Allahumma salli ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriawan beri tepuk tangan lagi. Kemudian akan disampaikan oleh Dewan Juri. Kepadanya dipasang. Dengan yakin. Monggo terlihat yang baik. Apa komentarnya? Membawakan judul pendidikan karakter untuk penguatan jati diri bangsa dengan landasan surah At-Tin ayat 4 sampai 6. Vokalnya, intonasinya, ungkapan bahasanya dengan gaya dan ungkapan yang sangat sederhana. Saya rasa itu menjadi nilai lebih untuk kelompok ini. Cuma tadi hanya pengungkapan bahasa Inggrisnya aja yang rada kaget. Saya rasa sebelum maju dia minum kopi ayam dulu nih.
Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi. Wow, amazing. Ada 12 catatan saya. Banyak sekali catatannya, tapi tidak semuanya positif. Ada beberapa yang rada-rada negatif. Setidaknya kalian ibarat main bola nih, berhasil sebelah papan sampai habis ngacak-ngacak gitu. Maksud ngacak-ngacak di sini dengan judul yang di polarnya itu sampai kemana-mana, karena penerjemah ini menyangkut kepada isi juga. Makanya saya menilai itu setidaknya kamu punya poin satu. Kalian yang udah membawakan lagu Bayati, lagu Hijaz, lagu Mahawan, dan lagu Ros. Kalaupun masih ada tanafus di beberapa ayat dan surat, selebihnya amazing dan bagus. Ini tepuk tangan. Silahkan. Hadirin ketua Grup Atas Nama Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi. Angkat grup selanjutnya utusan Santriawati dengan nomor peserta 735 atas nama yang akan membawakan tema implementasi modernisasi beragama dalam kehidupan berbangsa. Landasan Al-Quran Surah Yunus